Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa aksaru ma dzakarnahu fi rub'il muhlikat min furudil a'yan. Mayoritas, kebanyakan apa-apa yang kami sebutkan di dalam rub'il muhlikat, seperempat ihya tentang akhlak yang bakal mencelakakan, akhlak sifat yang bakal merusak, itu juz 3. Itu mas kebanyakan min furudil a'yan, termasuk fardu-fardu ain. Lo fardu ain itu lo akeh wong meninggalkan, justru bahas ngalor ngidul yang enggak patek enek gunane. Ngilmu tentang ngresiki ati, ngresiki dengki dendam, yang itu fardu ain malah ditinggalkan. Wa qataraka lan teman-teman ninggalake hu ing mengkono-mengkono bahasan juz 3 rubu ilmu likat padahal fardu ain. Sapa sing ninggalake annasu para manungsa kafatan sekabehane. Ono mau istigholan krana sibuk bima kelawan bahas barang-barang la yughni kang ora migunani, bahas barang-barang sing ora manfaati. Ijal ndi? Baru. Tolong golekno ijal. Wa mimmalan iku setengah sangking barang jambari kang patut an yubadaro den age-age disegerakan fi ilqaihi menyampaikan ma ilahi maring murid maring wong idza lam yakun nalika ora ana sapa murid ana iku kodin takola teman-teman pindah sapa murid atau muslim wong kang baru masuk Islam. Lah ana wong baru masuk Islam yang segera harus disampaikan asal orang itu bukan pindahan min milatin ukhra, bukan pindahan dari agama lain. Al-imanu bil jannah wan nar, mengimani adanya surga dan neraka. Ini kafir asli masuk Islam perlu dikandani adanya surga neraka. Kalau dia masuk Islam pindahan dari agama lain, enggak patek perlu, karena hampir semua agama mengajarkan keimanan tentang hari akhir. Kristen mengimani tentang adanya surga neraka, ya tak? Tapi lah dia ateis, kafir masuk Islam, ya harus diberitahu tentang adanya surga neraka setelah dia muslim, setelah dia masuk Islam. Wal hasri lan onone hasr, bahwa orang akan dihalau dikumpulkan di padang mahsyar. Wa nasri nasr, dibangkitkan dari alam kubur. Kenapa yang baru masuk Islam perlu dikandani ngene iki? Hatta yu'mina, hingga wong mau iman bihi kelawan jannah wan nar. Wa yusaddiqa, dan membenarkan ngestokake. Wa huwa min tatimmati kalimatai asy-syahadah. Wa huwa ta mengkono-mengkono ngimani swarga neraka iku min tatimmati
setengah saking nyampurnaake kalimatayis syahadah, maknane kalimat syahadat loro. Fa innahu krana sedune muslim wong kang baru masuk Islam ba'da tasdiki sakwuse benerake bikaunihi benerake kelawan anane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku rasulan benar-benar jadi rasul. Setelah baru masuk Islam membenarkan itu apa yang bagi patut an yafhama yen to paham sapa wong paham ar-risalata ing risalah misi. Rasul itu utusan itu disuruh membawa misi. Harus memahami misi. Alati huwa kang utawi Muhammad iku muballighuha, menyampaikan misi tersebut. Apa misinya yang dibawa Nabi? Wa huwa ta mengkono-mengkono risalah iku annaman ata Allah wa rasulahu, setune wong kang taat marang Allah lan rasule falahu al jannah, falahu mongko iku kaduwe man ata al jannatu utawi swarga. Itu harus diyakini. Wa man lan wong aso kang maksiat duraka sapa manhu ing Allah falahu mongko iku kaduwe wong annaru utawi neraka. Kesedaman asohuma. Asohu. Iki rumah. Oh, enggak apa-apa ya. Tapi lek Rasul ngandani atau Allah. Rasul ngandani tentang man asallah. Enggak mungkin Rasul ngandani tentang man asohuma. Nek kiai ngandani tentang man atau uhuma wa man asohuma. Ya. Ngerti ya? Ngerti dilarang. Ya ngono kuwi logikane. Fa idza tanabbahta mongko nalika wis dadi eling dadi sadar sapa sira. Dadi ndenger cara bahasa modern dadi ngeh. Nek sampean wis ngeh karo masalah ngene iki. Dong. Nek wis dong, apa dong? Paham. Langkah awal menuju pahami ya. Fa idza tanabbahta mongko nalika wis dadi eling sadar sapa sira li hadza tadrij maring iki pentahapan step by step. Wong baru masuk Islam diajak maca syahadat, diweruhne maknane, diulang kewajiban pertama mulai belajar wudu, sholat tak tunggalannya sampai belajar tentang ngersii hati. Nek sama harus ngerti ngene iki Mas. Alim ta mongko ngerti sapa sira annal madhhabal haqqo, sedune pendapat yang benar tentang apa? Tentang ilmu fardu ain itu yang mana? Huwa yo pendapat sing bener iku hadza ngene iki. Apa? Ilmu yang memang saat itu harus segera diketahui, faktual. Ya ta? Faktual. Watahaqqaq talan dadi nyoto, dadi nyatakne sapa sira anna kula abdin setuhne saben-saben kawula ono kalimat hilang nih. Apa? Anna kula abdin apa? Enggak ono fa toh? Oh iki kaken fa. Anna kula abdin sedune saben-saben kawula huwa ya saben-saben kawula fi majari ahwalihi ing dalam pira-pira mlakune tingkai kawula semua aktivitasnya kawula fi yaumihi wa lailatihi dalam sehari semalam iku la yakhlu
tidak terlepas opo kelakuane kawula, kahanane kawula an waqa'a dari berbagai peristiwa fakta faktual fi ibadati dalam ibadah-ibadahnya wa muamalati dan di dalam muamalah-muamalahnya. Nah, krono wong apa nek sampean dadi ngerti bahwa setiap hamba itu sehari semalam enggak lepas dari ngene-ngene iki kabeh, tajad dada mongko dadi anyar, ada hal yang baru ali bagi hamba itu apa lawazimu piro-piro kewajiban baru. Jadi menungso itu saben dino ada aktivitas apa. Nah, karena ada aktivitas baru, maka saben hari juga ada ilmu baru yang harus diketahui sebelum dikerjakan. Fayalzamu muka wajib hu ing kawula apa as-su'alu takon. Makane kalau bisa di setiap kampung itu ono ustaz, tempat bertanyanya masyarakat. Ustaz terus mengkhutbahi taat Allah, cekali hukum Allah, cekali hukum Allah. Nah, masyarakat wis apa duwe keyakinan bahwa urip kudu nyekali hukume Gusti Allah. Engko arep nglakoni apa-apa takon si ustaz iku, ngono lho. Pengajian untuk umum itu tidak harus hotel nerang nih hukum ini tentang riba macam-macam. Sementing wong awami diwedekne ning Gusti Allah, didorong nglakoni perintahe Gusti Allah. Dan ketika akan melakukan itu sadurunge nglakoni detaile takon ning kiai. Fayalzamu mongko takon mongko dadi wajib hu ing wong apa soalu takon angkulima tentang segala hal ya yang bakal terjadi lahu bagi hamba itu minan nawadir, yakni berbagai peristiwa yang langka. Watal zamulan dadi wajib hu ing kawula yang ada kewajiban baru. Apa sing wajib al mubadaratu ndang-ndang age-age bergegas bersegera ila ta'allumi ma nyinauni barang-barang ya tawaqqa'u yang dia menduga kuat hukuahu akan terjadinya barang itu alal kurbi dalam waktu dekat ghaliban umumi. Dilungkas poso zaman sing durung ngerti poso tas mlebu Islam kudu ndang ngaji tentang tata carane poso. Sak sembarang-barange engko poso-poso awan-awan ngerokok. Nyapa ngerokok? Nah kan enggak mangan. Mangan kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idzan, nah kalau begitu tabayyana dadi terang, dadi jelas. Apa sing dadi terang? Annahu setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi jelas itu dadi pertelo. Pertelo itu kelihatan, dadi jelas. Itu aslinya bahasa Jawa. Tapi karena di Jawa sudah enggak begitu familiar, enggak begitu dapat dipakai. Ini loh hebatnya wong Madura, dirawati wong Madura. Di Madura ini masih populer banget. Enggak kelihatan itu Madurane tak ketelaan. Enggak kelihatan. Yo pohong. Ya, engke Mam. Engki. Ya, engke ya. Ketika wong Jakarta wis gak ngerti. Lah Madura sanes Jawa, Pak. Madura itu yang berjasa besar. Barang-barang yang di Jawa enggak patut dipakai itu oleh Madura dirawat, Dilestarikan. Cukuyusan. Ya ora. Kayak iki maneh. Wuning. Wuning mbiyen basa Jawa dipakai. Zaman aku sik cilik.
Mugi-mugi dados kawuningan panjenengan sedaya. Iku pengumuman apa? Corona ning Madiun. Derek-derek warga masyarakat apa iku? Desa apa iku? Apa ngono? Nyuwun perhatosan mugi-mugi dados kawuningan panjenengan sedaya. Pilih sakmenika Gusti Allah maringi musibah ya menika virus Veronica. Itu bahasane semoga jadi pengertian. Itu dibahasakan kawuningan. Nanti wuningi ngerti. Kawuning niku napa lek? Nah wong Jawa ora patek ngengge kalimat iku pisan. Untung dirawat karo wong Madura. Ya meskipun rada miring titik. Aslinya ngerti itu wuning. Neng Madura dadi oneng. Oneng. Cara ono apa? Dheweke iso-iso dadi profesor Madura. Keliru nek ngucap profesor. Orang ini Bismillahirrahmanirrahim. Berjasa apa ngerawati barang yang di Jawa enggak patek digunakan. Faizan kalau begitu tabayyana dadi pertelo annahu satune Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam innama arada bil ilmi angin pestine ngarepake sapa Nabi bil ilmi dengan istilah ilmu ketika Nabi menyebut ilmu thalabul ilmi mencari ilmu al mu'arraf yang mana kalimat al ilm itu dimakrifatkan bil alif walam dimakrifatkan dengan al fi qauli dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ilmu apa yang dimaksud Nabi faridah itu? Nabi maksudkan ilmal amali, ngilmoni tentang amalan alladzi huwa masyhurul wujub, yang mana amalan itu memang wis masyhur kewajibane alal muslimin bagi umat Islam. Nabi kan dawuh kepada orang umum no. Lah orang umum padha ngerti lek haji wajib, poso wajib, menghindari haram wajib, mengamangan babi haram. Yang dimaksud golek ilmu yang disebut Nabi ini golek ilmu tentang hal-hal yang wis masyhur kewajibane, masyhurul wujub alal muslimin atas umat Islam, la ghairu bukan yang lain. La ghairu wa qad ittadha teman-teman wis dadi jelas, dadi cetha apa wajhut tadrij sisi pentahapan maca syahadat se ngerti maknane tentang tauhid Allah, mari ngono belajar tentang salat, wudu satunggalane wingi lah ya. Wa qad ittadha teman-teman dadi terang, dadi jelas apa wajhut tadrij sisi pentahapan fi waqti wujubi ing dalam waktu wajibe amal wallahu a'lam. Bayanul ilmi alladzi huwa fardu kifayatin utawi iki iku mertelaake ilmu alladzi huwa kang utawi mengkono-mengkono ilmu iku fardu kifayatin fardu kifayah enggak sampai fardu ain. Iklam berwasiro annal fardo setuhune fardu iku la yatamayyazu ora dadi beda, enggak bisa terpilah apa fardu an ghairihi dari yang lain illa kejaba bizikri aqsamil ulum kelawan nyebut piro-piro dum-dumane ilmu. Wal ulum utawi piro-piro ilmu bil idhofati terkait ilal fardi maring hukum wajib alladzi nahnu kang utawi kita kabeh iku bisa dadi sedang ngadepi
sedang bahas ngadepi pembahasan fardu mau, ngilmu terkait dengan hukum fardu yang sedang kita kaji, kita bahas. Ngilmu mau Mas iku tangkosimu kandum opo ngilmu ila syar'iyatin ono ngilmu kang bangsa syara' wa ghairi syar'iyatin lan ono ngilmu kang ora syara'. Aja sembarang-barang syara'. Mode jilbab robani ngono syar'i. Lek enggak robani ora syar'i. Olah Mas. Dodolan yo dodolan tapi ora usah nggawa-nggawa. Wa'ani bisyar'iyyah ma yustafadu minal anbiya. Wa'ani lan aku maksudkan bisyar'iyyati kalawan ngilmu kang bangsa syara' ma barang-barang yustafadu yang diambil diakses apa ma diperoleh minal anbiya saking para nabi salawatullahi alaihim ajmain. Wala yursadu lan ora den paringi pituduh al aklu akal ilaihi mengetahui ilmu-ilmu syara' yang sumbernya full dari nabi. Metulul hisab seperti matematika. Dalam matematika memang full akal. Balik. Oh, ya benar. Sing contone diketahui akal iku hisab, matematika. Wala tajribatu tidak pula diketahui oleh tajribah, melakukan uji coba laboratorium. Metodotip seperti ilmu tentang medis. Ilmu medis itu ilmu yang bertumpu pada penelitian uji coba berkali-kali. Oke, akurat baru dipatenkan itu. Walas sama dan tidak pula berdasar pada pendengaran, bertumpu pada pendengaran. Mislulugho seperti bahasa. Bahasa itu bertumpu pada pendengaran. Matematika bertumpu pada akal. Medis bertumpu pada uji coba berkali-kali, pembuktian. Agama bertumpu pada dawuhe Kanjeng Nabi minal wahyi. Fal ulum allati laisat syar'iyatan utawi pira-pira ilmu allati rupane ulum laisat kang ora ana apa ngulum ora niku syar'iyatan bangsa syar'i tangkosim iku kandum ilama maring barang huwa kang utawi ma iku mahmudun ngilmu kang den puji wa ilama lan maring barang-barang huwa kang utawi ma iku mazmumun dicela. Ngilmu sing dudu agama iku ana ngilmu sing apik, ana ngilmu sing elek. Wa ilama maring barang-barang huwa kang utawi ma iku mubahun mubah. Fal mahmudu mongko utawi ngilmu kang den puji apik senajan iku duduk syar'i. Ma ya iku ngilmu-ngilmu tartabi tukang gegayutan terkait bi kelawan ngilmu mau apa masalihud dunya piro-piro kemaslahatan dunya. Dengan ilmu itu dunyane dadi tertata dengan baik. Iku ilmu apik ngono kuwi ya. Apa ae katibi kaya ngilmu tentang kedokteran medis. Coba enggak ono kedokteran suwo ae. Ledeh lambemu nyuk tok. Ya, gentekan uyah. Wal hisabilan ilmu matematika. Terus berkembang beranak pinak matematika.
sampai kalkulus bareng. Wadzalika yang qasimu ila ma huwa fardu kifayah, dan itu semua bisa terbagi ila ma maring barang huwa kang utawi ma iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Jadi harus ada umat Islam yang menekuni. Andai enggak ada orang Islam yang terjun di dunia kedokteran, kita enggak bisa yakin jangan-jangan yang disuntikan itu enzim babi. Ya kan? Kita juga khawatir jangan-jangan ono pandemi begini, dokter itu pada non muslim dan kebetulan benci Islam, diisukan direpit bla 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 bla. Kebetulan dia gawedeng Islam, ini kiai ini vokal banget. Langsung pura-pura di rapid test dinyatakan positif, diobati lah ning kono dipateni. Harus ada orang Islam untuk menjamin apa? Obatnya bener, obatnya halal, dan ditangani orang amanah. Apa? Iradatul khair, orang yang benar-benar menginginkan kebaikan. Nah itu kalau yang menangani orang benci kita, kan iki beneran is mumpung pateni pisan. Ngerti ya? Berarti wajib orang Islam harus ada yang terjun di kedokteran. Dan nyun sewu, kalaupun Islam jadi macam-macam, ada Syiah, ada Wahabi, ada Ahlus Sunnah, ono kadrun mah. Wong Ahlus Sunnah aja mah wong NU harus ada yang ke sana. Apalagi itu lama-lama jadi kekuatan politik. Sama dengan tadi permasalahannya. Iso-iso dengan ilmu itu jadi alat untuk menghabisi kelompok lain atas nama tindakan medis. Bahaya. Ya, rasa sedeng. Iya. Nah aku rene mendene jatuh. Nah. Nah, timbangnya kok bengok-bengok. Dan secara umum orang itu setelah hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, dia sebetulnya sangat paham tentang riwayat kesehatan sendiri. Tinggal 1-2 masalah aja yang dia nggak paham. Sehingga ketika rasa ini iki berarti aku loro iki. Rasa ini berarti ngreges iku suwe-suwe terus pancingan angel ngelek sak tunggalane. Iku wis apal. Tinggal 1-2 hal aja yang nggak ngerti. Nah, ketika orang belum bisa percaya pada amanahnya beberapa orang atau beberapa oknum di dunia medis, daripada titik-titik ke sana sementara kita rapatek percaya ragu, ya wis mending wong yo ngerti lah iki paling disawan beres. Iki paling didelingu beres. Iki paling dipecit didedik beres. Iki iki atos kentole boleh tegang. Rezeki plus, Pak. Andalan. Itu apa? Fardu kifayah. Harus ada orang Islam, harus ada orang NU yang menekuni sana. Ilangi kemudian wa ilama lan barang-barang ilmu huwa kang utawi ilmu iku fadilatun, sifatnya hanya fadilah. Apa? Diketahui enggak apa-apa, enggak dipelajari enggak apa-apa, dipelajari lebih afdol ngono. Walaisa bi faridatin, dan dia bukan fardu. Ilmu tentang bagaimana
kuping disulap dadi apik. Nah itu enggak sampai fardu kifayah. Ya afdol ngono ae timbang sing gandeng-gandeng wong non muslim. Mending lek duwe ilmu iku sing menguasai muslim, dadi engko sing kulite mulus-mulus wong Islam, sing ngedepe apik-apik ya wong Islam, sing lambene apik-apik ya wong Islam. Iku majen acara rapate penting temen ya lek iso ya kudu ono lah wong Islam, dokter ahli kulit, dokter ahli apa perawatan ngono kuwi. Paham lek enggak dilakukan perawatan terus piye? Gak glowing. Harus perawatan. Lelek situ oleh ngusukun kayak gak perawatan wer jomplang nah. Api ae ora elek, api ae ono wong Islam apa dia spesialis di bidang kulit dan segala macamnya. Cek wong Islam ini ganteng-ganteng, punya ya ayu-ayu, Pak Yayo ganteng-ganteng, keluarganya semakin sakinah menurut Natasha. Kok gudiken. Amma fardul kifayah, anapun utawi fardu kifayah, fahuwa mongko utawi ngilmu fardu kifayah iku kulu ilmin, saben-saben ngilmu la yustaghna anhu, yang tidak bisa tidak, sangat diperlukan, nggak bisa diabaikan, nggak bisa ditinggalkan fi qiwami umuri dunya, kanggo tegaknya urusan dunia, untuk stabilitas keduniaan. Katibi kaya to medis, kedokteran. Idkrono huwa utawi medis iku daruri banget, sangat primer fi hajati baqail abdan, kanggo hajat apa mempertahankan jasmani badan menungso iku ben tetep urip. Bakal hisabi kaya ngilmu matematika, ra ngerti matematika piye ngitung. Sampeyan dodol ora ngerti matematika. Iki kaya Habib mbiyen tuku ning Papua. Iku ora gelem mengkone tuku. Iki piro ngono enggak gelem. Geleme kan dinik-nik ngono. Iki Mas piro se, iki Mas piro se. Dadi lek Habib ngenyang ki kabeh piro. Bingung. Bagule. Lah ya. Ki Habib bareng iki. Kalau wong dodol ora ngerti matematika lah. Piye? Fa innahu satuhuna mengkono hisab iku daruriyun perlu banget fil muamalat, dalam berbagai muamalat, apa segala bentuk transaksi wa qismatil wasaya, bagi wasiat, wal mawaris, bagi warisan. Ayo kiai ra ngerti matematika blas ngono. Masyarakat eswan Mbah Yai nyuwun tulung bagi waris. Abu tak onek. Jadi perkalian pengurangan ono rot ono aul barang. Terus kudu ngerti. Makanya aja dadi kiai sumpek. Wa hadhihi al-ulum. Ini semua adalah ilmu allati law khalal balad, alati rupane ilmu lau kholalamun sepi al-baladu suatu daerah wilayah kawasan sepi aman dari orang yakumu biha yang melaksanakannya, yang melakukannya, ora ono sitoke sing ngerti kedokteran, ono wong sing anti Islam bahaya. Piye Mas? Harija mongko dadi dosa ahlul baladi, penduduk suatu kawasan itu, penduduk suatu daerah itu dosa kabeh.
Wa idza qama nalika wis nglakoni biha kelawan mengkono-mengkono ilmu wahidun salah satu kafa nyukupi sing liya wis malih gak dosa. Tapi yo bukan satu orang tok. Ukurannya satu orang itu nyukupi apa ora. Jadi sakarang Besuki ini penduduknya sekitar 30.000. Dokter siji bidane siji remek dokter siji ngopeni wong 30.000. Ya, makanya kayak di sini gasek ono apa namanya kesmas sendiri. Nanti desan ono dewe. Sak kelurahan ini sampai ada berapa titik berdasar kebutuhan. Lek wis ono sing nglakoni dan mencukupi wasakotolan gugur al fardu kewajiban dosa anil akhirin dari yang lain. Fala yuta'ajabu mongko ora gumun min kaulina ucapan kita inna tib wal hisab min furudil kifayah, bahwa kami katakan kata Imam Ghazali ilmu kedokteran, matematika itu termasuk ilmu fardu kifayah. Fa inna usulas sinaat aidan min furudil kifayah, karena pokok-pokok tentang kerajinan, keterampilan industri itu juga fardu kifayah. Industri peralatan mulai gawe pacul, gawe arit, gawe tetek bengek lek ora ono iku piye. Kal falahati kaya to pertanian wal hiyakati perjahitan, apa namanya? Apa? Pokok tentang konveksi lah. Wasiasati menata pemerintahan. Bahkan al-hijamatu bekam sekalipun bisa-bisa fardu kifayah. Fa innau setune kelakuan lau khalalamun sepi al baladu suatu daerah anil hujam dari tukang bekam kaono blas tasaro maka akan cepat al halaku hancur mati ilaihim penduduk suatu negeri. Apa akeh sing darah kotor kena asam aurat, kena sembarang, ka ono sing tukang bekam. Wahariju dan mereka berdosa semua. Kenapa berdosa? Bita'ridihim karena mereka menghadapkan anfusahum diri mereka lil halak kematian. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau jerumuskan dirimu pada kematian. Termasuk ini kalau sing mempelajari bekam. Sekiranya itu penting banget. Fa innaladzi anzalat da huwa ladzi anzalat dawa. Sungguh Allah yang menurunkan penyakit, dia pula yang menurunkan obatnya. Ngene. Allah yang menciptakan laki-laki, dia pula yang akan menciptakan jodohnya. Makanya rasa khawatir teman. Ya dunia akhir. Amin. Dunia akhir. Kalau aktivitas seperti ngelamuni bilang-bilang Suruh asifat hananta. Turung. Wa arsyada ila isti'malihi. Wa arsyada dan Allah membimbing menunjukkan ila isti'malihi kepada cara penggunaan obat. Wa a'adda dan Allah telah mempersiapkan al-asbab berbagai faktor, fasilitas, sarana litaati untuk melakukannya. Karek ngelakoni. Lho ngono mau tinggal kabeh alasane takdir, kan tak kamblengi ya men. Ngadepi corona sembrawono. Alah. Takdir lek wae urip masih sembrono. Lek wae mati yo mati masih wis ngati-ngati. Lho ngono ki salah. Tapi keweden yo salah. Gak wani lapor. Apa Mas? Gak wani metu. Iku kuwatir nang kono ono. Ngene. Kamu
Angin membawa Veronica. Harus sudah pakai banser si pancet. Si pancet gak wani ya. Aduh, Gus Mujib jadi terkenal hari ini. Kepada seluruh warga Pasuruan, kami himbau supaya semuanya memakai banser. Untung Miktat manggen neng gaset, jadi nggak make dia. Maskernya gambar banser. Yo masker merek banser. Karepe kok. Iya, mari ngono laris ya masker. Aku sebagai ngepek hati ini. Masker pakai. Fala juzu ora oleh, ora wenang at-ta'rudu menghadapkan diri lil halaki maring kematian, kerusakan biihmali dengan mengabaikan asbab, dengan mengabaikan faktor sarana fasilitas. Wa amma ma yu'addu fadilatan, adapun sesuatu yu'addu yang dihitung fadilatan hanya afdol ngono tok, enggak sampai fardu. La faridatan, bukan fardu. Apa itu? Ilmu yang masuk kategori apik ngono tok. Afdol. Fata'ammuku fi daqaiqil hisab, yaitu mendalami tentang jelimet ilmu matematika. Tapi sekali lagi, karena itu kadang-kadang juga perlu sampai mulai dari sinus, kosinus, tangen, kotangen, terus sampai nanti ke rumus ABC, limit, ya kan? Integral, terus sampai ke momentum, sebelum sampai ke kalku. Itulah wong Islam gak ono. Ya nyuwun sewu. Anak-anak Islam yang kuliah S1, S2, dosennya non muslim. Koyok Islami enggak yaklu. Ngono lah. Meskipun itu enggak sampai penting banget, tetap ono Mas, profesor Islam ahli matematika. Biyen Pak Surahman rektor Unisma termasuk 7 kalau enggak salah, 7 dari matematikus dunia. Ngono iku melegakan Islam. Dadi wong Islam, dadi wong NU rada bangga. Ahli matematika dunia, rektor Unisma, ngono lho. Mendalami ngono-ngono yo enggak wajib, tapi yo tetep apik ae, Mas. Wa haqaiqi tib, dan tentang jelimet-jelimete ilmu kedokteran sing luwih jauh rumane. Wa ghairi dzalika, dan ilmu-ilmu lain mimma dari segala macam ilmu yustaghna anhu yang tidak begitu diperlukan, ora diperlokne. Walakinnahu, tetapi meskipun enggak diperlokne yo yufidu, memberi faidah, ziyadata quwatin, menambah kekuatan, menambah potensi, fil qadril muhtaj, mengenai kadar yang diperlukan, ilaihi, kadar tadi lumayanlah nambah. Wa ammal madhmumu minhu fa ilmu sihri, adapun yang tercela minhu dari jenis ilmu sihri, yaitu ilmu sihir. Tapi kadang orang yang bilang, ya tapi ya perlu ngerti juga, tapi tidak untuk dilakukan. Ke ini rodal patriot iki. Ono santet teko, sampean sing menangkalnya.
Wattal masad lan ngilmu tentang sulapan, termasuk tenaga dalam. Cuma tidak semuanya. Ada yang pendalaman ilmu tenaga dalam itu sehingga bertentangan dengan syara. Tol samad atau telamsak nama telamsmat angel. Nah biasa elek neng kiai-kiai neng Jawa iki wacanen ngene asma lho. Wis ngene dan yakin itu barokah Asmaul Husna itu yang yuafiqus syar'a sing cocok karo syara. Dene dadak neng pinggir kali karo ngobong menyan. Terus nyeluk khotam jin. Langsung takluk. Iku sapa musuhe anu sapa? Yan Yan santan. andalan Yubi. Ngawur muti. Musuhnya Pak Tegul. Wa ilmu sya'badah, ilmu tentang gendam, wa talbisat, ilmu tentang sulapan. Talbisan ini mentalbis mengecoh apa? Menipu keterangan ngono tiba ora. Iku lho. Biasa sing di kafe lho. Sulapan. Sulap. Kadang-kadang wong cepet nggawa plastik bau wening terus rupanya persis karo gelas dikelekni so cepet. Anda lihat gelas ya, gelas ya, dah tak iseni beras plek tapi secepatnya plastik sing rupane bone templek nih gini langsung kelek. Nah bim salah bim nggak utah lah nah ono plastik Mau udah sulap kok. Sulap. Hasan ngopi bareng ngerokok lek koncone ilang kok. Iki tak takoi. Iki take. Enggak oleh san, enggak oleh mengecoh ya ngapusi wa ammal mubahu minhu anapun utai ilmu kang mubah fal ilmu bil asy'ar, ilmu tentang syair, belajar ilmu arut ngono wahabi ngarani bid'ah manjane gak iso diarani bid'ah. Nabi kadang ya pakai syair. Allati la sakhfa kang ora ono kalimat-kalimat elek, kalimat jorok, rendah fiya ing dalem mengkono syair. Dene lagu-lagu dangdut koplo wis aja lah. Kalimatnya nyerempet-nyerempet gak apik, enggak mendidik. Doa koplo style Arek pondok nyetel koplo iki. Wa tawarikhil akhbar, dan tentang sejarah berbagai peristiwa. Cuma sakjane iku kadang nyun sewu. Kalau bagi saya enggak semata-mata mubah, itu bisa wajib terkait dengan pembuktian suatu kebenaran. Jadi kalau wong Islam enggak ngerti sejarah, enggak ngerti artefak, enggak ngerti bagaimana membaca situs-situs sejarah begitu. Sementara yang ngerti, yang menyimpan datanya londo, ya kan?
Kita khawatir 500 tahun ke depan Londo klaim Indonesia itu aslinya Kristen. Ya lah. Kalau kita nggak punya fakta sejarah, apalagi terus dikuasai kadrun-kadrun, Wahabi makam wali digusur, ya kan? Situs-situs sejarah Islam digusur atas nama menghilangkan kemusyrikan. Bukti sejarah hilang, narasinya hilang, bikin narasi baru, nyenyek tun. Dari situ sebetulnya ilmu sejarah itu penting. Ya. Jadi enggak semata-mata mubah tok, bisa-bisa fardu kifayah. Ada 1-2 yang cuma dulu itu penelitian itu sejarah UM itu neng candi-candi Badut ngene lho, kadang arek pondok sing njupuk sejarah UM lho. Neliti candi Badut, akhirnya nemu jamur. Masak keracunan golongan ini solik mimpin. Sak pondok lanang kita lek Nuruti solik. Korek pondok penggane panganan tak jelas Bolang kok Mas. Korek wong keracunan. Wamalan barang-barang ya jadi kang lumaku majrohu unggon melakun maksude wa mayu majrohu. Nanti kalau ada kalimat wa ya jadi majrohu itu maknanya wa mayu sabihuhu. Dan ilmu lain yang serupa, yang sejalan dengan itu, gitu loh. Ini bahasa ihya'i ngono kuwi. Ngomong maknane opanane wamalan ilmu ya jadi kang melaku macro enggon melakune. Nggak ngerti muridmu. Apa yang mubah itu? Kayak ilmu syair, ilmu sejarah, dan ilmu lain yang serupa. Bahasane ihya'i wama yajri majrohu. Ya. Wa amal ulum as-syar'iyyah, anapun untai piro-piro ngilmu kang bangsa syara, wahya al-maksudatu bil bayan, yaitu yang dimaksud untuk diberi penjelasan di sini. Fahya mongko ta ngilmu syar'iyyah mahmudatun kulluha, apik kabeh. Ora ono ngilmu syara itu elek, tapi hati-hati, kadang-kadang duduk syara diklaim menjadi syara. Walakin tetapi kot yaltabisu terkadang dadi kabur biha ngilmu-ngilmu syara ma yudhannu annaha syar'iyyah, apa sing kabur ma barang-barang yudhannu yang dikira anna bahwa ilmu-ilmu itu syar'iyatun, dikiranya syar'i wa takunu madhmumah, padahal dia ilmu yang tercela. Nah, terus piye? Fal tuqassam, oke lah, hendaklah ilmu-ilmu syara' dibagi juga ilal mahmudah wal mazmumah. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang tercela itu sebetulnya bukan ilmu syara', tapi diklaim dianggap koyok-koyok ilmu syara', padahal ilmu gontok-gontokan. Terus ilmu gendam-gendam itu kelompok tertentu dianggap syarat tenan, lakoni sifat langsung kena. Belajar koyok ilmu syar'i, padahal gaya nuruti nafsu. belajar siap jere. Amal mahmudatu, adapun ilmu-ilmu yang terpuji, falaha usul wa furu, ada ilmu-ilmu yang sifatnya usul, pokok banget, wa furu atau hanya furu cabang. Wa muqaddimat, ada ilmu pengantar, ilmu pengantar. Wa mutammimat, ada yang sifatnya penyempurna. Faya arba'atu adrub,
ilmu-ilmu syari yang terpuji ada 4 macam. Aja dimaknai 4 pukulan. Matang gepuan. Ad-darbul awal utai warnine ilmu syar'i yang pertama yaitu al-usul, ilmu yang itu pokok dalam Islam. Pertama ilmu tentang Al-Qur'an. Mocone kudu bener, kudu lengkap. Jangan sampai duduk Quran mau anggap Quran atau Quran mau anggap duduk Quran. Harus kudu utuh asli. Itu pengetahuan tentang Quran. Lalu membacanya, memahaminya sampai nanti asbabun nuzulnya, istimbatnya. Itu ilmu Quran itu ilmu yang pokok dalam Islam. Jangan sampai ustadz nggak ngerti Quran. Sebutkan dalam Quran surat Baqarah ayat ke 500 sekian. Iki kok ono. Surat Al-Isra, ya kan? Ayat 213 ini piye? Nek cuki. Aja ada blure. Ini loh, pinter ya. Oleh gandengan bisa. Kanan. Wa sunnatu rasulih, dan juga ilmu tentang sunnah Rasul ini pokok banget. Lah nggak ngerti tentang sunnah Rasul, yang bid'ah bisa kau anggap sunnah, yang sunnah bisa kau anggap bid'ah. Wa ijma'ul ummah, dan kesepakatan umat Islam ini harus diketahui. Jangan sampai ada mujtahid baru nabrak apa yang telah menjadi kesepakatan. Kabeh ulama wis sepakat ganja haram. Meskipun gak ono kalimate ning Quran hadis, gak ono Quran hadis ngomong ganja haram. Tapi ulama sepakat ganja haram, togel haram. Dadi sampean dadi mujtahid anyaran togel halal. Oh yo halal. Langsung terkenal. Nah, iya. Gendaan halal membantu orang tua. Masya Allah. Opoi. Opoi. Baca-baca. Fatwa aja lagi. Wa atharus sahabah, dan riwayat-riwayat dari para sahabat itu harus diketahui. Supaya apa? Supaya si mujtahid yang nanti akan fatwanya dilaksanakan umat nggak sampai keluar dari Quran, sunnah, sahabat. Sehingga sampai kapanpun Islam itu tetap itu, begitu. Yang terjadi bukan penyimpangan, perubahan, tapi pengembangan sesuai dengan kasus yang baru. Wal ijma' aslun min haitsu innahu yadullu ala sunnah. Ijma' itu menjadi pokok. Kenapa? Dari sisi karena ijma' itu menunjukkan sunnah. Jadi ulama sepakat A. Ya kan? Lalu ada orang bilang kami pegang Quran sunnah, ternyata dia enggak A. Maka mesti ada yang enggak beres pada orang ini. Jadi itu benar-benar sunnah Rasul apa enggak? Antara lain ngukurnya lewat ijma'. Fahuwa aslun fit darajati tsaniyah. Ijma' itu merupakan pokok dasar pada tingkatan atau urutan kedua setelah Quran dan sunnah. Wa kadzalika al-atsar, demikian pula riwayat para sahabat enggak boleh ditinggalkan. Fa innahu aidan yadullu ala sunnah. Riwayat para sahabat, prakteknya Umar itu juga menunjukkan sunnah Nabi itu begitu. Karena enggak mungkin kita menuduh sahabat ini gawe-gawe bid'ah. Apa yang difatwakan sahabat mesti merujuk kepada sunnah. Enggak mungkin ada asap tanpa api.
Nggak mungkin muncul sikap sahabat begitu tanpa dulu ada petunjuk bimbingan dari Kanjeng Nabi. Ngerti ya? Nggak mungkin tamam guyang-guyu tanpa ada rasa di dalam hati. Ya, bangun terus. Masih sampean kondo boten. Nggak bisa dicolong, Mam. Ekspresi. Pengalaman apa? Hah? Pengalaman menularkan ilmu. Lianna sahabata ridwanullah alaihim, karena para sahabat itu qad syahadul wahya wa tanzil, mereka semua menyaksikan turunnya wahyu, turunnya Quran, wa adraku biqarinal ahwal, dan para sahabat dengan berlama bergaul dengan Nabi, mereka memahami biqarinal ahwal, dengan fenomena-fenomena keadaan. Memahami apa? Ma, tentang segala hukum, ghaba, yang itu ghaib, lenyap, enggak diketahui, an ghairihim, dari selain sahabat iyanuh mengetahuinya. Sahabat itu mengetahui apa yang diajarkan Nabi, yang mana kadang orang lain kita enggak tahu, karena sahabat bertahun-tahun jamaah, guyon, dahar, terus kemana pergi juga bareng Kanjeng Nabi. Konyol banget satu pemikiran menafikan peran sahabat. Enggak perlu sahabat, kami Quran hadis tok, ini karepmu dhewe. Andai zaman Quran hadis tok, pemahaman Quran sunnah oleh kamu dan pemahaman Quran sunnah oleh sahabat jauh lebih akurat pemahaman Quran sunnah oleh sahabat. Warubbama la tuhitul ibarat bima udrika bil qara'in. Warubbama, terkadang la tuhitu, enggak ngamot, enggak ngatasi al ibarat, bahasa ini, bahasa verbal, enggak ngatasi, enggak ngamot, enggak menguasai, enggak ngeliputi bima barang-barang udrika yang bisa ditangkap bil qara'in, dengan apa? Dengan fenomena, tanda-tanda. Nyun sewu. Sekarang tentang rasa. Sampeyan ngarani tamam iku duwe rasa seneng apa ora? Itu kita lebih percaya pada fenomena yang ada untuk menyimpulkan di hati tamam itu ada rasa apa? Tidak. Daripada pada ucapannya. Ucapannya ngomong boten. Ini fenomena ini ucapannya gede. Ucapannya ora, atine kemerungsung. Lambene ngomong boten. Barang kono parane koncone ngamuk. Para diasan. Apa asal dia akan ngelak asifah mesti kira Nah, sahabat itu menangkap makna yang dimaksudkan Nabi itu tidak hanya merujuk pada kata-kata, tidak hanya merujuk pada verbalnya bahasa, tapi juga melihat situasi, fenomena. Nabi dawuh dengan nada tinggi, kandhani ra kene. Oh, berarti haram tenan. Nah, itu setelah masanya para sahabat, kita kalimat itu taunya kita hanya dari tulisan. Kita nggak ngerti intonasinya, yang ngerti sahabat. Sehingga ketika sahabat, "Wah, iki haram, iki makruh." Kenapa? Lah karena memang sahabat tahu Nabi dulu dawuhnya kayak apa. Wong perintah saja bisa haram. Rabio, terus Rabio bisa. Ini kalau dadi tulisannya, perintah nikahlah, ngono. Oh, diperintah. Padahal yang mengikuti kata-kata langsung ketika itu
itu diucapkan dengan marah dengan nada tinggi. Ngerti ya? Enggak mungkin kita enggak merujuk sahabat. Mereka tahu fenomena, tahu tanda-tanda, tahu bukti. Wis delokne. Lek meseme lambene mesem kanan berarti seneng nemen. Nah, ngene. Itu fenomena. Agak coba. Kanan-kanan. Cek viral. Kanan-kanan. Mesem-mesem nor. Famin hadal wajhi, karena alasan inilah, dari sisi inilah ro'a memandang sopo al ulama, para ulama memandang al iktida perlunya mengikuti bihim para sahabat. Sementara Syiah secara umum moh dengan sahabat Quran Sunnah. Lah repotnya ono wong anti Syiah tapi dia perilakunya kayak Syiah. Apa? Quran hadis to moh sahabat tapi enggak gelem diarani Syiah, kami ahlu sunnah. Ini piye karepe? Repot, kadrun repot. Wa tamassuk bi asarihim, dan berpegang teguh riwayat para sahabat, wadzalika bi syartin maksus, tentu memegangi sahabat itu dengan syarat tertentu, wa ala wajhin maksus, dan dengan dengan cara tertentu. Indaman ro'a, menurut ulama yang memang memandang perlu memegangi para sahabat. Walayaliku, dan tidak pantas bayanun jelentereh tentang itu semua biadal fan di sini, karena ini bukan kitab usul fikih. Ini Ihya itu kitab tentang akhlak. Surah usah dawa-dawa kemeng. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.